Siapa sebenarnya Letu Dul Arif? Mengapa namanya, yang begitu sentral dalam operasi penculikan para jenderal 1 Oktober 1965, justru menghilang dari sejarah resmi Indonesia? Ia bukan tokoh rekaan. Ia adalah komandan pasukan Pasupati, unit yang secara langsung terlibat dalam penculikan dan pembunuhan para perwira tinggi Angkatan Darat. Namun nasib akhir Letu Dul Arif seolah ditelan bumi. Tidak pernah diadili, tidak ada catatan eksekusi, tidak pula disebut sebagai buron. Kemana dia menghilang? Sebelum kita bongkar misteri ini, tekan tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan tinggalkan komentar. Menurut kamu, Dul Arif, pahlawan tersembunyi atau pion yang dikorbankan? Kita mulai sekarang. Di tengah malam 1 Oktober 1965, ketika sekelompok pasukan bersenjata menyerbu rumah-rumah para jenderal TNI ada di Jakarta, satu nama berada di jantung operasi, Letnan II Dul Arif. Ia adalah komandan pasukan Pasupati, unit pelaksana penculikan yang kemudian menjadi bagian dari sejarah kelam bangsa. Tapi siapa sebenarnya Dul Arif? Sumber-sumber militer menyebut Dul Arif bekerja langsung di bawah koordinasi intelijen elit Ali Murtopo. Artinya, ia bukan perwira sembarangan. Meski hanya berpangkat letnan, kekuasaan operasional yang ia pegang menunjukkan bahwa ia memiliki kepercayaan dari lingkar kekuasaan yang lebih tinggi. Namun justru di sanalah misterinya dimulai. Ketika G30S gagal dan aparat menggulung orang-orang yang terlibat, nama Dul Arif justru tidak pernah muncul di kursi pengadilan militer. Tidak ada dokumen eksekusi, tidak pula informasi bahwa ia buron, seolah ia menguap dari sejarah. Operator yang menghilang. Sebagai komandan tim penculik para jenderal dalam tragedi 1 Oktober 1965, Letnan II Dul Arif seharusnya menjadi salah satu aktor yang paling diburu oleh aparat negara pasca peristiwa. Perannya tidak bisa dikesampingkan. Ia memimpin langsung pasukan Pasupati yang bergerak ke beberapa titik sasaran, termasuk kediaman Jenderal Ahan Nasution. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Dul Arif seperti menghilang ke dalam kabut sejarah. Tak ada dokumentasi penangkapan, tak ada laporan eksekusi, bahkan sekadar status buronan pun tak pernah disematkan. Bandingkan nasibnya dengan tokoh-tokoh lain dalam peristiwa yang sama. Letko Untung Syemsuri, perwira Cakrabirawa yang menjadi wajah publik G30S, ditangkap, diadili, dan dihukum mati. Brigjen Suparjo, perwira tertinggi dalam gerakan tersebut, mengalami nasib serupa. DN Aidit, tokoh utama PKI yang disebut-sebut sebagai dalang, ditembak mati dalam penangkapan oleh pasukan Kolonel Yasir Hadi Broto. Tapi Dul Arif tidak ada jejak. Dari sejumlah dokumen dan kesaksian, muncul satu nama yang berkaitan langsung dengan keberadaan Dul Arif, Ali Murtopo. Tokoh intelijen militer yang kemudian menjadi arsitek utama operasi politik Orde Baru ini, disebut menangani Dul Arif secara langsung. Frasa ini, dalam konteks dunia intelijen, bisa bermakna sangat luas, dari interogasi hingga penghilangan. Apakah Dul Arif dibungkam karena tahu terlalu banyak? Ataukah justru ia mendapat perlindungan karena memiliki nilai strategis? Dunia intelijen mengenal istilah faktor cut, yaitu individu yang ditempatkan dalam posisi rawan, menjalankan misi sensitif, tapi bisa sewaktu-waktu diputus demi melindungi jaringannya. Mereka adalah semacam sekring hidup dalam sistem operasi gelap, berguna selama misi berlangsung, tapi harus dihapus jika misi gagal atau berisiko terbongkar. Dalam kasus Dul Arif, dugaan sebagai faktor cut cukup kuat. Ia berada di posisi kritis, di lapangan, memimpin aksi penculikan, tahu siapa yang memberi perintah, siapa yang terlibat, dan bagaimana rencana berubah dari penangkapan menjadi pembunuhan. Jika G30S memang mengandung lapisan-lapisan infiltrasi dan manipulasi dari berbagai pihak, maka Dul Arif adalah titik temu paling berbahaya. Ia tahu terlalu banyak dari terlalu banyak sisi. Penghilangan Dul Arif bisa jadi bukan sekadar pelarian individu, melainkan sebuah keputusan strategis, memutus satu simpul informasi agar rangkaian lebih besar tetap tersembunyi. Apalagi jika dugaan keterlibatan unsur dalam militer atau intelijen non-PKI terbukti, maka kehadiran Dul Arif di pengadilan bisa menjadi bumerang besar. Ia bisa menjadi saksi yang membongkar peran pihak ketiga, mereka yang bukan bagian dari skenario resmi. Lebih mencurigakan lagi, dalam persidangan-persidangan G30S yang digelar di Mahkamah Militer Luar Biasa, nama Dul Arif hanya muncul sekilas dalam testimoni. Tidak pernah ada upaya serius untuk memanggilnya sebagai saksi atau terdakwa. Tidak ada foto, tidak ada berita penggerbekan, bahkan tidak ada wanted list resmi yang mencantumkan dirinya.
Seolah-olah sistem hukum negara dengan sengaja memalingkan muka. Bila benar ia diputus oleh sistem, maka pertanyaan berikutnya adalah oleh siapa? Ali Murtopo, yang disebut sebagai pihak yang menangani DUL, adalah tokoh penting di balik operasi-operasi intelijen awal Orde Baru. Ia dikenal piawai memainkan peran ganda, perancang strategi sekaligus pengendali opini publik. Melalui OPSUS, atau operasi khusus, ia menjalankan berbagai operasi rahasia yang kelak menopang kekuasaan Soeharto. Dalam konteks ini, DUL Arif bisa saja menjadi alat uji pertama, operator yang diberi tugas dan dijanjikan perlindungan, lalu dibuang setelah tugasnya selesai. Atau, dalam skenario yang lebih suram, bisa jadi DUL Arif adalah agen ganda yang telah memainkan lebih dari satu kepentingan, dan penghilangannya adalah upaya pembersihan internal dari berbagai pihak yang merasa terancam oleh pengetahuannya. Dari eksekutor menjadi variabel kacau? Salah satu simpul paling membingungkan dalam rekonstruksi peristiwa G30S adalah perubahan drastis dari rencana penangkapan menjadi eksekusi mati para jenderal. Dalam berbagai testimoni dan dokumen pengadilan Mahmilub, disebutkan bahwa rencana awal adalah membawa para jenderal hidup-hidup untuk dihadapkan kepada Presiden Soekarno. Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan bahwa sebagian besar jenderal ditemukan dalam kondisi tak bernyawa, dikuburkan secara massal di lubang buaya. Siapa yang mengubah perintah itu? Siapa yang mencabut sekring moral dari gerakan tersebut? Disinilah nama Letu DUL Arif kembali muncul dengan peran yang mengganggu. Dalam kesaksian Gatot Sukresno, anggota pengamanan Halim yang berada di bawah komando Mayor Suyono, disebut bahwa DUL Arif berkali-kali memaksa agar para jenderal dibereskan saja. Bahkan, ia digambarkan membentak dan menekan agar keputusan eksekusi segera diambil. Dalam kondisi kacau, Gatot pun mengirim kurir untuk meminta instruksi dari Mayor Suyono, tapi DUL Arif tetap mendesak, bahkan sebelum jawaban datang. Artinya, eksekusi para jenderal bukanlah keputusan kolektif yang dirancang matang-matang, melainkan didorong oleh tekanan sepihak di lapangan, tekanan yang datang dari seseorang yang seharusnya hanya menjalankan instruksi, bukan membentuknya. Ketika dihadapkan pada pertanyaan mengapa ia begitu agresif mendesak eksekusi, DUL Arif disebut berdalih bahwa perintah tersebut berasal dari Syam Kamaruzaman, tokoh penting PKI yang beroperasi dalam jaringan Cakrabirawa. Tapi penjelasan ini tidak menjernihkan keadaan, justru membuka ruang pertanyaan baru. Benarkah Syam memberikan perintah itu? Dan mengapa DUL Arif yang begitu aktif merealisasikannya, bahkan ketika belum ada konsensus? Di titik ini, peran DUL Arif berubah drastik, dari sekadar eksekutor teknis menjadi variabel tak terkendali yang ikut mengacaukan arah gerakan. Ia menjadi semacam anomali dalam operasi yang seharusnya terkoordinasi, bahkan di antara tokoh-tokoh sentral G30S sendiri. Yang menarik, Brigjen Suparjo dan Leko Untung, dua tokoh paling senior dalam gerakan, juga mengaku tidak tahu menahu tentang rencana pembunuhan. Dalam pengakuannya, Suparjo menyatakan keterkejutannya saat mengetahui bahwa para jenderal telah dibunuh. Ia bahkan langsung bertanya, kenapa sampai mati? Sebuah pertanyaan yang mengindikasikan bahwa tindakan tersebut terjadi di luar kontrol komando utama. Dalam versi DUL Arif, ia hanya melaksanakan instruksi dari Syam, tetapi Syam sendiri tidak pernah secara eksplisit menyampaikan hal itu dalam persidangan. Lagi-lagi, kebenaran tampak mengambang di antara banyak versi. Lalu, pertanyaan kritisnya, apakah DUL Arif memang hanya mengejar efektivitas operasi karena situasi semakin kacau? Atau ia sedang menjalankan agenda yang berbeda, agenda yang tidak dipahami oleh rekan-rekannya sendiri? Dalam analisis intelijen, fenomena seperti ini bukan hal baru. Seorang operator yang diperintah bisa saja membawa agenda dari pihak lain. Dalam dunia spionase dan operasi hitam, tidak semua perintah bersumber dari satu pusat kendali. Bisa jadi DUL Arif mendapat sinyal dari luar struktur, entah dari pihak militer tertentu, atau dari jaringan intelijen lain, untuk memastikan operasi menjadi brutal, menimbulkan keguncangan besar, dan memancing reaksi politik cepat. Kekacauan G30S, yang oleh banyak kalangan kemudian dimaknai sebagai kudeta gagal, justru menjadi katalis politik yang sangat efektif. Pembunuhan jenderal-jenderal secara brutal menimbulkan trauma publik. Narasi tentang kebiadaban PKI cepat menyebar, dan legitimasi kekuatan militer untuk mengambil tindakan ekstrim pun terbangun. Dalam skenario ini, kekacauan bukanlah kegagalan, tapi justru keberhasilan rekayasa. Dan DUL Arif, sadar atau tidak, memainkan peran penting dalam rekayasa tersebut. Jika benar demikian, maka DUL Arif bukan hanya operator militer. Ia adalah instrumen kekacauan yang disengaja. Ia adalah anomali terkontrol yang dipasang untuk mengacaukan misi asli, lalu ditarik atau dihapus sebelum ia bisa membuka lebih banyak.
Dengan kata lain, tindakan agresif Dul Arif dalam mengeksekusi para jenderal bukanlah penyimpangan personal semata. Ia bisa jadi adalah titik pergeseran dari operasi G30S sebagai penertiban dalam, menjadi peristiwa berdarah yang membenarkan represi besar-besaran. Bukan tidak mungkin, kekacauan yang ditimbulkan justru adalah titik balik kekuasaan, dari tangan Soekarno ke tangan Soeharto. Pivot dari pihak ketiga. Satu pertanyaan yang terus menghantui narasi resmi G30S adalah, apakah benar hanya ada dua pihak, Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia, yang terlibat dalam konflik ini? Sejumlah studi pasca Orde Baru, termasuk karya John Rosa, Ben Anderson, hingga sejarawan Indonesia seperti Asfi Warman Adam, justru membuka kemungkinan bahwa ada pihak ketiga yang menyusup ke dalam skenario. Tujuannya bukan semata menggagalkan kudeta, melainkan merekayasa kekacauan sebagai pintu masuk perubahan politik radikal di Indonesia. Jika skenario ini valid, maka posisi Dul Arif berubah secara fundamental. Ia bukan sekadar pelaksana teknis operasi penculikan. Ia adalah pivot, semacam sumbu penghubung antara dua kekuatan besar yang saling bertabrakan, kelompok yang merancang gerakan, Syam dan jaringan PKI dalam Cakrabirawa, dan kelompok yang justru ingin melihat gerakan itu gagal dengan gemuruh. Pivot dalam konteks ini bukan berarti tokoh utama, tetapi pengendali arah tertentu yang ditempatkan pada titik paling sensitif dalam sistem, cukup dekat untuk memengaruhi jalannya peristiwa, tapi cukup samar untuk tidak langsung tertangkap dalam rekonstruksi sejarah. Dalam analogi dunia siber, ia adalah kode berbahaya yang menyusup ke sistem dengan maksud mengacaukannya dari dalam. Dan hasilnya, misi yang semula dirancang sebagai penangkapan politik berubah menjadi pembunuhan massal yang kemudian dimanfaatkan untuk membangun narasi tentang kebiadaban PKI. Narasi ini kemudian digunakan untuk membenarkan pembantaian besar-besaran dan restrukturisasi kekuasaan nasional. G30S yang gagal bukanlah kegagalan, tapi justru kemenangan taktis dari skenario pihak ketiga. Lalu siapa pihak ketiga itu? Beberapa nama mencuat. Salah satunya, Ali Murtopo. Ia adalah tokoh intelijen militer yang kelak menjadi arsitek berbagai operasi khusus Orde Baru. Ali adalah orang dekat Soeharto dan tokoh kunci di balik pembentukan operasi khusus, OPSUS, organ intelijen non-struktural yang seringkali beroperasi di luar batas-batas formal TNI. Fakta bahwa Dul Arif disebut ditangani langsung oleh Ali Murtopo adalah sinyal yang tidak bisa diabaikan. Frasa ini menunjukkan hubungan personal, bukan struktural. Dalam operasi intelijen, penanganan langsung bisa berarti dua hal, proteksi atau penghapusan. Keduanya memiliki konsekuensi yang sama, menjaga agar Dul Arif tidak bisa bicara lebih jauh tentang apa yang sebenarnya ia ketahui dan jalankan. Apakah Ali Murtopo mewakili Soeharto? Ataukah ia menjalankan agenda dengan restu Soeharto, tapi dalam kerangka yang lebih besar dari sekadar mengamankan negara? Beberapa analisis menyebut bahwa kekacauan G30S memberi momentum emas bagi Soeharto, yang saat itu menjabat Panglima Kostrad, untuk tampil sebagai penyelamat. Langkah-langkah yang diambilnya setelah 1 Oktober sangat terstruktur dan cepat, seolah-olah ia sudah memegang peta sebelum krisis benar-benar meletus. Mari kita tarik satu hipotesis yang cukup mengguncang. Bagaimana jika G30S bukan sekadar kudeta gagal, tapi sengaja dibiarkan gagal dengan syarat tertentu? Dalam skenario ini, Syam dan PKI menyusun operasi untuk menangkap jenderal-jenderal kunci. Gerakan itu disusupi oleh operator pihak ketiga, mungkin melalui tokoh-tokoh seperti Dul Arif. Dul Arif, sebagai komandan Pasupati, mengubah elemen taktis dari tangkap hidup-hidup menjadi bunuh di tempat. Aksi kekerasan yang brutal memicu gelombang amarah, memperkuat narasi bahwa PKI bukan hanya pemberontak, tapi juga haus darah. Militer di bawah Soeharto masuk sebagai penyelamat dan penumpas, mendapatkan legitimasi penuh dari masyarakat, bahkan dari sebagian kelompok sipil yang sebelumnya pro-Soekarno. Dalam hitungan minggu, peta kekuasaan Indonesia berubah. Soekarno terpinggirkan, PKI dilenyapkan, Soeharto naik panggung. Dan dalam seluruh skema ini, Dul Arif adalah saksi hidup yang berbahaya. Ia tahu struktur asli gerakan, ia tahu titik perubahan keputusan, ia tahu siapa saja yang masuk ke dalam gerakan dengan motif berbeda. Maka wajar jika ia menghilang. Bukan karena kabur, tetapi dihilangkan secara sistematis, agar tak bisa membuka bab-bab tersembunyi dari peristiwa paling berdarah dalam sejarah Republik ini. Ironi dan kontradiksi, perintah kabur, komando rancu. Tragedi yang terjadi di rumah Jenderal A. Nasution Dini hari 1 Oktober 1965 adalah satu dari sekian fragmen paling mencolok dalam drama G30S. Di sana, sejarah tidak hanya berdarah, tapi juga berantakan secara militer dan logika komando.
Operasi yang diduga terencana justru memperlihatkan ketidaktertiban yang mencolok, baik dalam eksekusi teknis maupun dalam kepemimpinan. Nasution, target utama dalam struktur militer, berhasil lolos dengan luka di kaki setelah melompati tembok tetangga. Sebaliknya, korban jatuh bukan pada sosok sasaran, melainkan justru pada anak perempuannya yang tertembak saat tertidur dan ajudannya, Letnan Pierre Tendean, yang diculik karena dikira Nasution. Di tempat lain, di rumah Wakil Perdana Menteri Johannes Leimena, pengawal pribadi Karel Satsuit Tubun juga tewas. Apakah ini hasil dari operasi yang matang dan terkoordinasi? Ataukah justru bukti bahwa operasi itu adalah kerangka kosong yang dipenuhi oleh improvisasi brutal di lapangan? Yang lebih mengganggu adalah fakta bahwa di pusat kekacauan ini muncul kembali nama Letnan II Dul Arif. Ia bukan hanya terlibat, tapi justru memimpin pasukan penculik di rumah Nasution. Mengapa sosok dengan pangkat serendah itu diberi tanggung jawab sebesar ini? Dalam sistem militer yang sangat hierarkis, bahkan dalam situasi perang sekalipun, komando operasi semacam itu biasanya dipegang oleh perwira tinggi, minimal kapten atau mayor. Apakah Dul Arif mewakili seseorang yang lebih tinggi? Ataukah ia adalah pasukan bayangan yang tidak sepenuhnya berada dalam struktur militer resmi? Pertanyaan ini membuka tabir kerapuhan struktur gerakan G30S itu sendiri. Kesaksian Brigjen Suparjo, satu-satunya jenderal aktif yang bergabung dengan gerakan, justru mempertegas bahwa struktur perintah dalam G30S sangat tidak jelas. Suparjo mengaku bahwa dirinya tidak mengetahui pembunuhan para jenderal di Lubang Buaya, hingga setelah semuanya terjadi. Bahkan ia mengaku terkejut ketika mendengar mereka tewas. Seorang jenderal senior tidak tahu bahwa eksekusi telah terjadi, padahal perwira rendah di lapangan justru menjadi eksekutor? Ironi ini menjadi jantung dari kontradiksi besar dalam G30S. Ada tindakan militer, tetapi tanpa struktur militer yang wajar. Ada rencana besar, tetapi dijalankan oleh orang-orang yang tidak sepenuhnya tahu keseluruhan agenda. Sebagian pelaku bergerak seolah dalam gelap, dan sebagian lagi mungkin dengan sengaja dibiarkan dalam gelap. Situasi ini mengarah pada satu kemungkinan besar, bahwa apa yang disebut gerakan G30S sebenarnya adalah kumpulan fragmen agenda dari berbagai faksi, sebagian PKI, sebagian Cakrabirawa, sebagian entitas intelijen militer. Dalam gerakan semacam ini, orang seperti Dul Arif, yang tidak berada di lingkar elit manapun, justru menjadi alat ideal untuk menjalankan bagian-bagian paling kotor dari misi. Posisi Dul Arif dalam kekacauan ini mencerminkan satu fenomena yang sering muncul dalam operasi gelap, komando di balik komando. Ia tampak seperti komandan, tetapi mungkin sesungguhnya hanya operator dari perintah yang tak pernah ditulis. Ia berada di antara struktur formal dan informal, di antara loyalitas kepada militer dan loyalitas kepada pemberi tugas yang tak terlihat. Ironinya, nama Dul Arif hampir tak pernah muncul dalam dakwaan resmi Mahmilub. Padahal, jika benar ia adalah komandan pasukan Pasopati, maka tanggung jawabnya tidak kecil. Namun absensinya justru memperkuat dugaan bahwa ia adalah bagian dari arsitektur bayangan dalam G30S. Seorang pelaku yang dikaburkan dari sejarah, baik untuk melindunginya maupun untuk menghapus jejak keterlibatan faksi lain yang jauh lebih besar. Disinilah letak kontradiksi utama dalam sejarah G30S, sebuah operasi yang dijalankan oleh perwira rendah, tanpa kejelasan komando vertikal, dan dengan hasil akhir yang menimbulkan dampak politik luar biasa. Sebuah operasi yang tampak amatiran di permukaan, namun melahirkan hasil strategis yang menguntungkan satu pihak dengan sangat sistematis. Tragedi di rumah Nasution dan peran Letnan Dul Arif menunjukkan bahwa kekacauan dalam G30S bukan semata-mata hasil buruknya koordinasi, tetapi bisa jadi bagian dari desain. Kegagalan penangkapan, salah sasaran, kebisingan yang memancing warga, hingga tindakan brutal, semuanya berperan besar dalam membentuk persepsi publik bahwa G30S adalah pemberontakan barbar. Dan dari kacauan itulah kemudian muncul legitimasi untuk membentuk narasi resmi Orde Baru, bahwa PKI jahat, bahwa militer penyelamat, bahwa siapapun yang mempertanyakan versi resmi adalah simpatisan makar. Tapi sejarah tidak tunduk pada versi tunggal, dan nama-nama seperti Dul Arif yang diberi kekuasaan tanpa pangkat, lalu menghilang tanpa jejak, adalah alarm yang terus berdentang bahwa kebenaran belum sepenuhnya terbongkar. Kesimpulan sementara, sejarah yang belum usai. Kisah letu Dul Arif adalah lubang hitam dalam narasi resmi sejarah Indonesia. Ia bukan tokoh utama, tapi juga bukan figuran. Ia ada dalam jantung operasi paling menentukan dalam sejarah Indonesia modern, namun kemudian hilang tanpa jejak. Jika kita anggap sejarah sebagai ruang pengadilan bagi kebenaran, maka Dul Arif adalah saksi kunci yang tidak pernah hadir. Hingga kini,
Masih terlalu banyak misteri terpecahkan dalam tragedi G30S. Salah satu yang paling mencolok adalah siapa yang sebenarnya mengendalikan Duo Arif dan mengapa ia harus menghilang? Menjawab pertanyaan ini bukan hanya membuka tabir sejarah, tetapi juga menantang kita untuk mengkaji ulang seluruh bangunan narasi yang telah lama diterima begitu saja. Dalam setiap operasi intelijen, mereka yang paling berbahaya bukan yang banyak bicara, tetapi yang tiba-tiba menghilang. Kalau kamu merasa kisah ini harus didengar lebih banyak orang, bantu sebarkan, klik like, share video ini, dan tulis di komentar, menurutmu, apakah Duo Arif hilang karena tahu terlalu banyak, atau karena memang harus dibungkam? Dan jangan lupa, subscribe untuk lebih banyak kisah kelam yang tak pernah selesai dibahas sejarah resmi.